Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu ya, nama aku Cihan. Hai, namaku Al. Di sini kita mau sharing nih, bagaimana sih sejarah akuntansi syariah itu dan bagaimana perkembangannya. Teman-teman sudah tahu belum sejarah dan perkembangan akuntansi syariah itu? Nah, yuk kita sharing bareng di sini. Oh iya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman. Check it out. Nah, teman-teman, langsung saja yuk kita mulai sharingnya. Oke Jihan, siap. Buat teman-teman, tolong disimak ya. Jika kita berbicara mengenai sejarah akuntansi syariah, pasti kita akan bertanya-tanya dulu, mana sih akuntansi syariah atau akuntansi konvensional itu? Kamu tahu nggak, Al? Nah, dari buku yang berjudul Akuntansi Syariah di Indonesia dijelaskan bahwa memang benar akuntansi ini sudah digunakan sejak zaman prasejarah, di mana suatu keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Walaupun akuntansi telah dimulai pada zaman prasejarah, pada saat ini yang dikenal sebagai bapak akuntansi adalah Luca Pacioli, yang mana beliau ini dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita atau A Review of Arithmetic Geometry and Proportion. Dalam buku beliau tersebut menerangkan mengenai double entry bookkeeping atau pencatatan sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan juga hampir seluruh kegiatan akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar, dan memorandum. Di mana pada penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Beliau juga telah menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup dan menggunakan neraca saldo untuk mengetahui saldo akhir buku besar. Penjelasan ini pun memberikan dasar yang memadai untuk materi akuntansi, etika, dan juga akuntansi biaya. Namun Jihan, sebenarnya Bapak Luca Pacioli itu bukanlah orang yang menemukan double entry bookkeeping system. Mengingat sistem tersebut telah dilakukan sejak adanya perdagangan antara kota Venice dan Genoa pada awal abad ke-13 Masehi setelah terbukanya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan kawasan Mediterania. Bahkan pada tahun 1340, bendahara kota Masri telah melakukan pencatatan dalam bentuk double entry. Hal ini pun diakui oleh Bapak Luca Pacioli bahwa apa yang dituliskannya berdasarkan apa yang telah terjadi di kota Venice sejak 1 abad sebelumnya. Oh iya, Al, aku juga pernah baca salah satu buku. Jadi, apa yang dilakukan oleh Bapak Luca Pacioli ini memiliki kemiripan dengan apa yang telah disusun oleh pemikir Muslim pada abad ke-8 sampai 10 Masehi. Ini merupakan beberapa kemiripan konsep Bapak Luca Pacioli dengan para pemikir Muslim, di antaranya pada tahun 622 Masehi, konsep Bapak Luca Pacioli tentang jurnal sama dengan konsep para pemikir Islam tentang jaridah. Selanjutnya, pada tahun 750 Masehi, konsep Bapak Luca Pacioli tentang Receivable Subsidiary Ledger, General Journal, dan Journal Voucher sama dengan konsep pemikir Islam tentang Al-Awraj, Daftar Al-Yaumiyah, dan Asyahad. Selain itu, masih ada banyak lagi kesamaannya. Gitu ya Ji. Aku jadi makin tahu nih, hehehe. Oh iya, akuntansi syariah juga mengalami perkembangan loh. Tahu nggak? Oh ya, apa saja perkembangannya? Coba dong sebutkan.
Nah, perkembangan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pada zaman awal perkembangan Islam. Ini diawali ketika ada kewajiban zakat dan usur atau biasa disebut sebagai pajak pertanian dalam Muslim. Kemudian ada perluasan wilayah sehingga dikenal adanya jizyah atau pajak perlindungan dari non-Muslim, serta kharaj atau pajak hasil pertanian dari non-Muslim. Maka Rasulullah pada saat itu mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zamannya, di mana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pimpinan negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara. Walaupun disebutkan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, tetapi Nabi telah menunjuk petugas qadhi ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintah. Mereka ini berjumlah 42 orang dan dibagi dalam 4 bagian, yaitu sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian, dan sekretaris peperangan. Giliran kamu dong, Ji. Hehe, aku ngos-ngosan nih. Hehehe, tenang-tenang Al. Jadi begini, yang kedua ada perkembangan akuntansi syariah pada zaman para khalifah. Yang pertama, ada pemerintahan Abu Bakar. Pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Yang kedua, pada pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata diwan ini berasal dari bahasa Arab yang berarti penulisan. Diwan ini berfungsi sebagai tempat di mana pelaksana duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan, serta berfungsi untuk mengurusi pembiayaan gaji. Nah, yang ketiga ini, di era kekhalifahan Utsman bin Affan, sudah dikenal adanya keuangan negara. Kedaulatan Islam telah memiliki departemen-departemen seperti Diwan An-Nafaqat atau Diwan Pengeluaran, Diwan Al-Jayaz atau Diwan Militer, dan Diwan Pengawas Keuangan atau Diwan Al-Kharaj. Dan yang terakhir, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pengembangan lebih komprehensif mengenai Baitul Mal. Pada masa kepemimpinannya, sistem administrasi Baitul Mal baik di tingkat pusat dan lokal telah berjalan dengan baik, serta terjadi surplus pada Baitul Mal dan dibagikan secara proporsional sesuai tuntutan Rasulullah. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik. Nah, yang terakhir ada sejarah perkembangan akuntansi pada masa setelah Khalifah. Ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diadakannya kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang. Kemudian, pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, diperkenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi ketika pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa ini, akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, seperti akuntansi mata uang dan pemeriksaan buku atau auditing. Sistem pembukuannya menggunakan model buku besar yang meliputi Jaridah Al-Kharaj, yaitu menyerupai Receivable Subsidiary Ledger yang digunakan untuk menunjukkan hutang individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hutang hewan ternak dan cicilan. Kedua, ada Jaridah Al-Nafaqat atau jurnal pengeluaran. Kemudian ada Jaridah Al-Mal atau jurnal dana yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Dan yang keempat ada Jaridah Al-Musadarin, mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai dengan syariah. Gitu ya, Ji. Wah, nambah ilmu baru nih buat teman-teman yang ada di rumah. Oh iya, selanjutnya juga ada perkembangan lagi nih. Pada tahun 1991, mulailah dibentuk organisasi-organisasi di bidang akuntansi yang dikenal sebagai Organisasi Standar Akuntansi Skala Internasional. Organisasi Standar Akuntansi Keuangan Internasional dikenal sebagai IASB atau International Accounting Standard Board.
yang menerbitkan IFRS, dan standar akuntansi sektor publik ada IPSASB atau International Public Sector Accounting Standard Board yang menerbitkan IPSAS. Di bidang akuntansi syariah juga ada organisasi standar akuntansi syariah internasional yang berfungsi untuk penyeragaman perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah global. Organisasi standar akuntansi syariah internasional dikenal dengan sebutan AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Sejumlah negara berbeda-beda dalam mengadopsi standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI, seperti negara Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, dan Suriah telah menjadikan standar syariah dan standar akuntansi AAOIFI sebagai bagian dari peraturan yang wajib untuk diterapkan. Dalam hal ini, Islamic Development Bank atau IDB juga mengadopsi secara penuh loh. Betul sekali, Al. Sekarang giliran kita nih masuk ke sejarah akuntansi syariah di negara kita. Di Indonesia sendiri, sejarah pemikiran tentang akuntansi syariah ada setelah terbentuknya pemahaman yang lebih konkret tentang apa dan bagaimana akuntansi syariah serta terbentuknya lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada akuntansi syariah. Jadi, secara historis, sejak tahun 2002 barulah muncul ide, pemikiran, dan keberadaan akuntansi syariah baik secara pengetahuan umum maupun secara teknis. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai sekitar tahun 1990 yang diperkarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta Majelis Ulama Indonesia dengan upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 99, masyarakat mulai memberikan usulan mengenai standar akuntansi bank syariah. Pada bulan Juli tahun 99, usulan mereka masuk nih pada agenda Dewan Konsultatif SAK. Kemudian pada bulan Agustus tahun 99, dibentuklah tim penyusun pernyataan SAK Bank Syariah. Dan dilanjutkan pada tahun 2000 bulan Desember, tim penyusun menyelesaikan konsep exposure draft. Dan pada tanggal 1 Juni 2001, exposure draft ini disahkan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2002, pengesahan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. Nah, yang terakhir, tanggal 1 Januari 2003 mulai berlaku kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Syariah. Setelah berjalan 3 tahun digunakan, banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59 ini hanya bisa diaplikasikan pada 3 jenis entitas saja, seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2005, IAI merespon dengan membentuk Komite Akuntansi Syariah atau KAS yang bertugas untuk merumuskan standar akuntansi keuangan syariah. Nah, SAKS ini merupakan standar yang dibuat untuk lembaga yang menggunakan basis syariah. Standar akuntansi keuangan syariah dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK yang berdasarkan dengan fenomena tumbuh dan berkembangnya lembaga syariah di Indonesia dengan mengacu fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan pembuatan standar akuntansi syariah ini berdasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 yang membahas mengenai pencatatan keuangan yang jujur, adil, dan benar. Oh iya, Al, ada lagi nih. Pada tanggal 19 September 2006, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK menyetujui untuk menyebarluaskan exposure draft PSAK Syariah yang terdiri dari yang pertama, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah atau KDPP LKS
Yang kedua, PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang ketiga, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Yang keempat, PSAK 103 tentang akuntansi salam. Yang kelima, PSAK 104 tentang akuntansi istisna. Yang keenam, PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Dan yang ketujuh, PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 2008, IAI juga telah mengeluarkan 3 exposure draft PSAK syariah tambahan, yaitu ED PSAK 107 tentang akuntansi ceroh, ED PSAK 108 tentang akuntansi penyelesaian utang piutang murabahah, dan ED PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Hal ini menunjukkan keseriusan IAI dalam merespon perkembangan praktik akuntansi di lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, demikianlah teman-teman sejarah mengenai akuntansi dan perkembangannya. Alhamdulillah ya Ji, sharing kita berjalan dengan lancar. Hehe, alhamdulillah ya Al. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Amin. Gak kerasa nih, sharing kita udah lama ya Ji. Oh iya, selanjutnya kita sharing apa lagi nih? Nah, bagi teman-teman semua, jangan lupa komen di bawah ya. Apalagi kalian yang jurusan akuntansi syariah nih, boleh request mengenai materi akuntansi syariah yang belum kalian pahami. Betul. Hehehe. Waktunya kita pamit nih Ji. Oh iya, buat teman-teman, kami nantikan ya requestan kalian. Insya Allah kita akan berusaha membuatnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.